saudara, selamat pagi. Semoga kabar kita baik, kalaupun kurang baik, semoga di hari-hari ke depan kabar kita menjadi baik lagi. Ibu bapak dan saudara, sebelum kita melanjutkan karya bakti kita di tahun yang baru di hari ketiga saat ini, marilah kita menghadap Tuhan untuk berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkaulah pengendali kehidupan kami. Karena itu tiada henti-hentinya kami datang tersungkur di hadapan-Mu, seraya memohon supaya Engkau memberikan kami pertolongan, agar kami kuat menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebelum kami lebih jauh melangkah di tahun yang baru ini Tuhan, kami mohon ajarlah kami kembali dengan sabda kebenaran-Mu, karena dengan sabda-Mu lah kami bisa hidup lebih baik dari saat lepas saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, bersabdalah untuk kami umat-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara, bacaan Alkitab kita di pagi ini diambil dari surat Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah kata Alkitab. Selamat tahun baru ibu bapak dan saudara. Melangkah di hari ketiga tahun yang baru ini, bagaimana perasaan kita? Adakah kita merasa senang, merasa puas, merasa bersyukur, merasa terharu? Ataukah mungkin ada di antara kita yang sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut kalau situasi dan kondisi di depan nanti tidak baik-baik saja. Tak bisa kita sangkal ibu bapak dan saudara bahwa selain rasa senang, perasaan lain yang muncul ketika kita maju dalam tahun yang baru adalah perasaan cemas. Banyak orang, mungkin termasuk kita, yang merasa cemas tentang hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di tahun yang baru. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan kita, berkaitan dengan bisnis usaha kita, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita, pendidikan kita, relasi percintaan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan ibu dan bapak, surat Wahyu beberapa hari ini memberikan kita pegangan tentang hari depan kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu bahwa surat Wahyu yang kita baca sampai pagi hari ini dialamatkan oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat yang pada masa itu sedang berhadapan dengan penderitaan hidup. Mereka menderita karena kekuasaan atau pemerintahan Romawi yang serakah dan tidak adil pada masa itu. Surat Wahyu ini diberikan oleh Yohanes dengan tujuan supaya umat yang menerima surat ini bisa mendapatkan semangat, bisa mendapatkan penghiburan, dan tetap tabah menjalani hidup yang ada, karena penderitaan di tengah-tengah pemerintahan Romawi akan digantikan oleh Tuhan dengan pemerintahan yang baik. Kekaisaran Romawi yang jahat pada masa itu akan dijungkir balikan oleh Tuhan dan diganti dengan pemerintahan yang baik. Kapan itu terjadi ibu dan bapak? Kalau kita baca surat Wahyu, di situ diungkapkan berkali-kali bahwa waktunya sudah dekat, atau dengan keterangan yang lain harus segera terjadi. Keterangan-keterangan ini Bapak dan Ibu menunjukkan kepada kita bahwa masa depan baik yang Tuhan rancangkan akan terjadi dalam waktu dekat. Dan inilah yang menjadi harapan, inilah yang menjadi pegangan bagi umat supaya tetap tabah menjalani hari-hari hidup walaupun di tengah-tengah kesusahan yang ada.
Ibu Bapak dan Saudara, hari ini di tanggal 3 Januari, Tuhan masih menganugerahkan kita kehidupan. Itu berarti masih ada harapan bagi kita, harapan untuk meraih masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga ketakutan apapun yang sedang ada dalam hati kita saat ini, mari kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Baiklah kita mengingat bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Waktu Tuhan untuk menolong selalu dekat dengan kita. Hanya masalahnya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menerima pertolongan-pertolongan Tuhan itu? Supaya masa depan yang baik menjadi milik kita, Ibu dan Bapak. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan hidup ini dengan terus terhubung kepada Tuhan, dengan terus berusaha menaati Tuhan, karena kita percaya tiada manusia lain yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Tiada manusia manapun yang bisa mengendalikan dan mengatur hidup kita selain daripada Tuhan sendiri. Marilah kita bertekad untuk selalu menjaga perkataan dan perilaku hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita isi tahun 2022 ini dengan terus berdoa, memohon agar Tuhan mengaruniakan kita keberanian, agar Tuhan mengaruniakan kita ketabahan untuk menghadapi hari esok yang masih menjadi rahasia, masih misteri bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Yang baik-baik akan selalu disediakan bagi kita umatnya. Sambil terus terhubung dengan Tuhan, sambil terus berdoa kepada Tuhan, Ibu dan Bapak, kiranya kita juga membuka pintu dan jendela hati kita untuk menerima kenyataan apapun yang akan terjadi di masa depan. Kalau yang terjadi adalah hal-hal yang baik, biarlah kita terus bersyukur. Kalaupun yang terjadi adalah hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita, kiranya kita tetap bertahan menghadapinya dengan tetap bersabar, dengan tetap meyakini bahwa Tuhan setia memberikan pertolongan kepada kita, dengan tetap mengakui bahwa Tuhan dekat dengan kita. Dia senantiasa menyertai hidup kita setiap waktu. Roh Kudus kiranya menolong dan menyertai kita, Bapak dan Ibu, supaya kita tetap tabah menjalani hari esok yang masih misteri bagi kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang setia menjaga dan memelihara hidup kami, terima kasih untuk sabdamu yang kembali mengajak kami, yang kembali mengingatkan kami untuk tetap terhubung dengan Engkau sumber kehidupan. Hari esok di tahun 2022 masih menjadi misteri bagi kami, namun kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, hari-hari hidup kami akan menjadi baik adanya. Tolong kuatkanlah iman kami Bapa, supaya kami selalu berjuang untuk menjaga tekad iman kami, menjaga perkataan dan perbuatan kami, agar sejalan dengan ajaran-ajaran-Mu. Berkatilah kami ketika kami akan melanjutkan aktivitas di hari ketiga tahun yang baru ini Tuhan. Dengan siapapun kami berjumpa, kiranya hikmat-Mu menyertai kami, kiranya damai sejahtera-Mu menolong kami, agar kami bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Berkati setiap pekerjaan, setiap hal yang kami gumuli dan perjuangkan. Biarlah Tuhan yang mengendalikannya, Tuhan yang akan menolong kami, supaya kami bisa mengisi waktu-waktu hidup kami dengan hal-hal yang baik.
hari ini sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, penolong dan pengendali hidup kami bermohon. Amin.